Butik. Halo Madam Yo, apa kabar? Sapa Lepi kemudian cipika-cipiki dengan seorang pria gemula yang menyambutnya di depan pintu masuk butik. Halo Lepita sayang, kabarku baik-baik saja. Kau kemana saja ha? Kenapa tidak pernah datang lagi kemari? Gabriela, Lea, dan Rehan hanya berdiri diam sembari memperhatikan Lepi yang sedang berbicara dengan pemilik butik. Elia kemudian menoleh saat merasakan sebuah lulusan pelan di pinggangnya. Ada apa kak? Sayang, jangan jauh-jauh dariku. Aku paling takut dengan wanita jadi-jadian sepertinya, bisik Gabrieli. Bibir Elia berkedut. Dia tidak menyangka kalau suaminya akan merasa takut dengan jenis wanita yang dipanggil Madam Yo oleh Lepi. Kak Iel, kakak tidak boleh berkata seperti itu. Biar bagaimanapun dia itu masih manusia, dia bukan sejenis biawak. Reinhard dan Gabrieli langsung menahan napas saat Madam Yo melirik ke arah Elia. Mereka sangat khawatir kalau wanita gemula itu mendengar ucapan Elia barusan. Jadi Lepita sayang, mana temanmu yang anak Taipan itu, Hom? Tanya Madam Yo menyelidik. Lepi berbalik, sebelum menunjuk ke arah Elia, dia terlebih dahulu menyeringai ke arah Gabrieli. Makhluk kecil yang imut itu adalah orangnya, sedangkan pria yang berdiri sebelahnya adalah asisten sekaligus bendaharanya. Gabrieli mendengus. Dia sudah bisa menebak kalau Lepi pasti akan melakukan balas dendam karena sudah membuatnya menunggu saat di rumah tadi. Tangan Gabrieli kemudian memeluk pinggang Elia semakin erat saat Madam Yo tersenyum aneh ke arahnya. Tiba-tiba saja semua bulu kuduknya berdiri. Nona cantik, di mana kau menemukan asisten setampan itu? Jika dibolehkan bisa tidak membagi koneksinya padaku? Tanya Madam Yo sambil menjilat bibir. Wajah Elia langsung berubah datar saat wanita gemula ini menunjukkan ketertarikannya pada suaminya. Lepi yang melihat perubahan emosi itu terhenyak kaget. Dia tidak menyangka kalau Elia benar-benar menyimpan sisi lain setelah kejadian itu. Ternyata sisi lain dari makhluk kecil ini lumayan mengerikan. Hehehe, kalau seperti ini aku tidak perlu merasa takut lagi dengan ancaman si kucing belang. Biar saja dia mati dicakar oleh Elia jika berani mengganggu Gabrieli. Maaf, pria yang kau sebut sebagai asisten ini adalah suamiku. Jadi aku tidak memiliki jalur koneksi seperti yang kau maksud tadi, dan jika pun ada aku tidak akan menyerahkannya pada wanita jadi-jadian sepertimu. Tandas Elia garang. Suasana di butik itu tiba-tiba berubah menjadi horor. Gabrieli, Lepi, dan Reinhard bahkan Madam Yo sangat shock mendengar kata-kata Elia yang sangat tajam seperti ujung pedang. Kecuali Madam Yo, ketiga orang itu kemudian sama-sama tersenyum samar. Mungkin adalah kelainan mental yang dimaksud oleh Reinhard, tapi mereka tidak menyangka kalau reaksinya akan sedahsyat ini. Kenapa menatapku seperti itu? Tidak suka aku mengataimu wanita jadi-jadian, iya? Tanya Elia sengit. Kak Lepi, kita pergi saja dari sini. Aku benci dengan orang yang menginginkan suamiku. Sepertinya Madam Yo sangat tersinggung dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Elia. Dia kemudian melangkah maju, bermaksud memberikan pelajaran pada gadis kecil yang ada di hadapannya sekarang. Tapi niat Madam Yo itu langsung terhenti saat Lepi membisikkan sesuatu di telinganya. Madam Yo, kau sebaiknya jangan memancing kemarahan gadis kecil ini. Tahu tidak, dia adalah berlian yang tidak bisa sembarangan kau sentuh. Biar aku jelaskan satu hal padamu. Keluarga Mai, keluarga Osmond, keluarga Ju, keluarga An, keluarga Liu, keluarga Tamson, dan keluarga Yong, mereka adalah satu spesies Taipan besar di negara kami. Kau bisa mati seperti kelelawar panggang jika berani mengusik ketentraman gadis kecil ini, karena dia adalah kesayangan para Taipan itu. Aku saja sampai harus di blacklist dari dunia modeling hanya karena gadis ini menginginkan aku agar menjadi temannya. Kau sebaiknya mendengar apa kataku daripada bulu ketiakmu habis dicabuti oleh mereka. Madam Yo menelan ludah. Dia menatap dekat ke arah gadis kecil itu kemudian segera balas berbisik di telinga Lepi. Astaga Lepita, rasanya aku seperti ingin kencing di celana. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Burungku bahkan sampai gemetar ketakutan. Lepi nyaris terbahak saat mendengar bisikan nyeleneh Madam Yo. Tenang saja, lebih baik kau segera mengajak kami memilih baju-baju yang ada di butikmu. Nanti biar aku saja yang menenangkannya. Tapi ingat Madam Yo, jangan sekali-sekali kau berani melirik suaminya. Ingat bulu-bulu di tubuhmu yang akan jadi taruhannya. Is, apa kau ini? Lagipun kau juga yang memberitahuku kalau pria tampan itu adalah asistennya. Siapa yang menduga kalau dia adalah suaminya? Sungut Madam Yo kemudian tersenyum ke arah tamu-tamunya. Maafkan sikapku yang barusan, Nona cantik. Aku tidak bermaksud menggoda suamimu. Just kidding. Maaf, aku tidak mengerti bahasamu. Saut Alia cetus. Kalepio, kita pergi. Oh, Nona cantik, tolong jangan seperti ini. Aku sudah menyiapkan beberapa pakaian terbaik yang ada di butik ini khusus untuk kalian semua. Tolong maafkan aku ya, ucap Madam Yo panik seraya menggosok telapak tangannya.
Mata Elia memicing, masih sangat emosi karena ucapan wanita gemulai ini. Gabrieli yang sadar kalau istrinya masih marah, segera menangkup pipinya dengan lembut. Dia mengabaikan tatapan semua orang yang ada di sana. Sayang, jangan marah lagi ya. Wanita biawak itu hanya bercanda, jadi tidak perlu mengambil hati. Tapi dia ingin meminta kakak dariku tadi. Saut Elia melemah. Aku tidak suka. Iya sayang, aku tahu. Tapi dia itu tidak benar-benar ingin memintaku. Dia hanya bercanda saja. Saut Gabrieli dengan raut wajah yang sangat bahagia. Hati siapa yang tidak berbunga-bunga jika dicemburi oleh istrinya sendiri? Jadi ya kita akan tetap berbelanja di butik ini. Sudah ya, jangan marah lagi. Sekarang waktunya kau untuk bersenang-senang. Jawab Gabrieli kemudian mencium kening Elia lama. Pergilah, aku dan Reinhard akan menunggu kalian di sini. Madame Yo menarik napas lega karena gadis kecil ini sekarang sudah tidak marah lagi padanya. Dia kembali menelan ludah saat gadis kecil bernama Elia itu tersenyum ke arahnya. Astaga, kenapa senyum gadis kecil ini terlihat sangat mengerikan ya? Dan juga bagaimana bisa dia merubah emosinya dengan begitu cepat seperti bunglon saja? Madame Yo, aku minta maaf ya, ucap Elia. Hah? Bio Madame Yo shock. Lepi tertawa. Dia lalu menepuk pundak Madame Yo kemudian mengedipkan sebelah matanya. Sekarang bawa kami berdua masuk ke dalam surga milikmu dan pastikan kami pergi dengan membawa 1000 kepuasan. Memangnya di sini ada surga ya kak? Tanya Elia penasaran. Tentu saja ada. Iya kan Madame Yo? Jawab Lepi. Iya ada, sahut Madame Yo gugup. Wah, kalau begitu ayo kita bersenang-senang kak. Aku tidak sabar ingin segera melihat seperti apa surga yang ada di butik ini. Bagai orang bodoh, Madame Yo hanya diam menuruti saat lengannya ditarik masuk oleh Lepi dan Elia. Dia benar-benar hampir mati terkena serangan jantung tadi. Meski ada berbagai macam jenis pertanyaan yang muncul di benaknya, Madame Yo berusaha untuk menahan diri agar tidak menyinggung gadis kecil ini. Jujur saja dia sangat takut dengan statusnya sebagai berlian kesayangan para Taipan. Bisnisnya bisa hancur seketika jika dia kembali membuatnya marah, sedangkan Gabrieli dan Reinhard kedua pria itu duduk santai di ruang tunggu. Reinhard yang merasa ada sesuatu yang sedang direncanakan segera menanyakannya pada Gabrieli. Dia yakin betul kalau kedatangan mereka ke Paris bukan hanya untuk berlibur saja. Gabrieli, apa yang sedang kau rencanakan di negara ini? Tak langsung menjawab, Gabrieli malah meletakkan kedua tangannya ke belakang kepala. Dia lalu menjadikannya sebagai bantal. Menurutmu? Ayolah, aku bukan orang-orang yang menggemari teka-teki, jawab Reinhard tak sabar. Kalau begitu kau tunggu dan lihat saja apa yang akan terjadi nanti. Sebelah alis Reinhard terangkat ke atas. Dia lalu tak sengaja melihat ke arah jendela kaca di mana Lepi tengah mencoba sebuah gaun berwarna hitam tanpa lengan. Cantiknya, gumam Reinhard tak sadar. Tidak akan ada kesempatan kedua kalau malam ini kau gagal mendapatkannya, Rein, Lady Gabrieli. Entahlah Gab, aku tidak yakin dia akan tertarik pada pria biasa sepertiku, saut Reinhard kemudian menghela napas. Lepi sangat menyukai uang sementara aku bukan pria beruang sepertimu. Sepertinya kau salah menilai Lepi, Rein. Maksudmu? Gabrieli mengendikkan bahunya acuh. Dia kembali memejamkan mata menunggu sesuatu yang sebentar lagi akan segera terjadi.